Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah filosofi paham kebangsaan. Sekarang kita lanjutkan dengan materi hubungan paham kebangsaan dengan nasionalisme. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kasus sengketa batas wilayah. Buka buku PPKN kelas 10 halaman 169 dan juga baca internet. Hubungan paham kebangsaan dengan nasionalisme. Pengertian paham kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib, dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Sehingga setiap warga negara bisa merasa setia, terlebih pada negara dan bangsanya sendiri. Dengan kata lain, setiap warga negara wajib menanamkan rasa serta jiwa nasional pada bangsanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki kesamaan cita-cita atau tujuan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nasionalisme layaknya kata sakti yang dapat membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka orang yang memiliki ras nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Jika merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga perdamaian yang ada di dunia. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan Calvinisme. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun, pada paham Calvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham Calvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme karena paham Calvinisme bisa merusak perdamaian dunia. Tujuan nasionalisme. Sikap nasionalisme di suatu negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Merujuk pada definisinya, beberapa tujuan nasionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa Indonesia. Keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme. Nasionalisme dapat kita kenal dari karakteristiknya.
Menurut Dr. Andus Sudio, ciri-ciri nasionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Ketiga, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Keempat, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kelima, nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan pertama, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Keempat, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Kedua, nasionalisme etis. Ketiga, nasionalisme romantik. Keempat, nasionalisme budaya. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Kedua, mematuhi hukum negara. Ketiga, melestarikan budaya bangsa. Keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Kelima, bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Keenam, jadi hubungan antara nasionalisme dengan paham kebangsaan adalah apabila seluruh generasi muda suatu bangsa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka masa depan bangsa tersebut akan gemilang. Karena apabila generasi muda tersebut memiliki rasa nasionalisme, maka mereka mencintai bangsa dan negara sendiri, bagaimanapun kondisinya daripada bangsa dan negara lain. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa kearifan lokal adalah ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu filosofi paham kebangsaan. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.